Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Hybrid Financing, Preferred Stock, Warrants, and Convertibles dengan anggota kelompok Rismawati Rahma Putri dengan NIM 0103, Rona Primada Ustazah dengan NIM 0107, Jasmine Aristianingsih dengan NIM 0131, dan saya sendiri, Cindi Cantika, dengan NIM 0081. Pengertian dari saham preferen. Saham preferen merupakan campuran antara obligasi dan saham biasa. Saham preferen mempunyai karakteristik hutang dan saham biasa. Adapun fitur dasar preferen. 1. Karakteristik saham preferen memiliki nilai par atau likuidasi. Dividen dinyatakan sebagai persentase dari nominal, sebagaimana jumlah dolar per saham atau keduanya. Yang kedua, dividen saham preferen bersifat kumulatif, artinya jumlah dividen saham preferen yang belum dibayarkan harus terlebih dahulu dibayarkan sebelum pembayaran dividen common stock. Yang ketiga, bagi investor, saham preferen memiliki risiko yang lebih tinggi dari obligasi. Sebagaimana risikonya adalah A. Klaim saham apabila perusahaan likuidasi diberikan setelah pemegang obligasi. B. Pemegang obligasi dapat menerima pendapatan apabila perusahaan mengalami krisis dibandingkan dengan pemegang saham preferen. Selanjutnya, saham preferen juga tidak memiliki hak voting karena saham preferen memiliki prioritas di atas pemegang saham biasa terhadap aktiva dan laba, kecuali perusahaan tidak dapat membayar dividen saham preferen selama periode tertentu. Yang terakhir, saham biasa tidak memiliki tanggal jatuh tempo, tetapi ada selama perusahaan berdiri. Saya Rismawati Rahma Putri akan melanjutkan presentasi teman saya. Terdapat jenis lain dari saham preferen yaitu yang pertama ada Adjustable Rate Preferred Stock atau ARP, yaitu jenis saham preferen di mana dividen yang dikeluarkan akan bervariasi dengan tolak ukur. Yang paling sering merupakan tarif T-bill. Nilai dividen dari saham preferen ditentukan oleh formula yang telah ditentukan untuk bergerak dengan suku bunga. Dan karena fleksibilitas ini, harga yang disukai seringkali lebih stabil daripada saham preferen tingkat tetap. Yang kedua, ada Market Auction Preferred Stock Underwriter, yaitu jenis lelang Belanda yang melibatkan proses yang digunakan untuk mengatur ulang pembayaran bunga atau dividen yang dibayarkan pada saham preferen atau reksadana saham. Lelang biasanya dilakukan melalui perantara dan akan mengatur ulang dividen yang dibayarkan kurang lebih setiap 49 hari. Selanjutnya, yaitu ada keunggulan dari saham preferen. Yang pertama, tidak ada kewajiban untuk membayar dividen. Jika membayar dividen, maka tidak akan membuat perusahaan bangkrut. Yang kedua yaitu, dengan menerbitkan saham preferen ini, perusahaan menghindari dilusi dari saham biasa yang terjadi saat saham biasa dijual. Yang ketiga, saham preferen tidak memiliki jatuh tempo dan bersifat sinking fund.
Penerbitan saham preferen mengurangi arus keluar kas dibandingkan pembayaran pokok utang pada obligasi. Kelemahan dari penerbitan saham preferen. Yang pertama, dividen saham preferen umumnya tidak memperoleh pengurangan pajak bagi perusahaan penerbit, sehingga after tax cost-nya lebih besar dari utang. Yang kedua, meskipun pembayaran dividen saham preferen dapat ditunda, investor tetap akan menerima pembayaran dividen saat kondisi tertentu. Lalu ada warrant. Jadi warrant adalah suatu opsi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sejumlah lembar saham pada harga yang telah ditentukan. Tujuan menerbitkan warrant. Yang pertama, melancarkan pengkhianatan. Ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang kurang potensial untuk menerbitkan saham. Yang kedua, pengundang akan memiliki kesempatan menikmati kenaikan nilai atau harga saham perusahaan. Jadi, jika harga saham naik melebihi harga beli yang tertera pada warrant, pemegang warrant akan menggunakan hak untuk membeli sejumlah lembar saham perusahaan untuk memperoleh keuntungan, atau warrant di-exercise. Kemudian, ada karakter warrant. Yang pertama, harga latihan. Harga latihan adalah harga yang tertera pada warrant. Pemegang warrant dapat membeli sejumlah lembar saham pada harga ini. Yang kedua, tanggal habis tempo. Yaitu ada beberapa warrant yang tidak memiliki batas usia, namun pada umumnya ada juga warrant yang mempunyai tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, detachability. Jadi warrant biasanya dijual bersama pengunduran atau sekuritas lainnya, namun bisa juga dijual secara terpisah dari sekuritas tersebut. Jadi investor memiliki alternatif untuk menjual warrant sendiri, pengunduran diri, atau kombinasi. Yang keempat, rasio latihan. Rasio latihan menyatakan berapa lembar saham yang dapat dibeli pada harga exercise untuk satu lembar warrant. Saya Jasmine akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada sekuritas convertible. Sekuritas convertible merupakan obligasi atau saham preferen yang dapat diubah menjadi saham biasa oleh perusahaan yang sama, yaitu dengan menggunakan hak yang dimiliki pemegang opsi. Karakteristik dan sifat convertible security. Yang pertama ada rasio konversi, merupakan banyaknya lembar saham biasa yang dapat ditukarkan dengan convertible security seperti di awal penerbitan. Yang kedua ada nilai konversi, merupakan nilai total pasar untuk saham biasa yang dapat ditukarkan dengan convertible security. Yang ketiga ada nilai sekuritas, merupakan convertible security dengan harga convertible itu bila tidak ada sifat konversinya. Yang keempat ada periode konversi, merupakan periode selama konversi ditukarkan dengan saham biasa dan dibatasi dengan tanggal berakhirnya penukaran. Yang terakhir ada premium konversi, merupakan perbedaan antara harga pada convertible dengan yang lebih tinggi antara nilai sekuritas dan nilai konversinya. Selanjutnya ada alasan dasar penggunaan convertible. Convertible itu tidak peduli terhadap tingkat resiko perusahaan penerbitnya. Obligasi convertible dapat dipandang sebagai suatu paket hutang perusahaan ditambah dengan opsi yang terkandung di dalamnya. Valuasi convertible. Secara konseptual, obligasi convertible merupakan kombinasi antara obligasi langsung dari sebuah opsi. Jadi, obligasi convertible dapat dinilai dengan menghitung nilai opsi yang dicantumkan dalam syarat-syarat convertible. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kelebihan maupun kekurangan dari tutur kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya kami mengucapkan terima kasih.
dan semoga ilmunya bermanfaat.